Bayangkan gini deh. Kamu lagi nyetir pulang dari rumah teman, lewat jalan yang udah sering banget kamu lewati. Jalan yang udah kamu hafal di luar kepala. Tiba-tiba, HP kamu mati, dan GPS kamu ikutan mati juga. Panik, dong, pastinya. Kamu mulai merasa cemas karena nggak ada petunjuk arah. Kamu baru sadar kalau nggak tahu jalan pulang tanpa petunjuk panah biru kecil di HP. Rasanya seperti hilang di tempat yang seharusnya kamu kenal. Kejadian ini, meskipun agak berlebihan, nunjukin kekhawatiran yang makin gede di dunia digital kita. Kita jadi ketergantungan banget sama teknologi buat navigasi. Kita jadi lupa gimana caranya mengandalkan insting. Semakin kita ngandelin GPS dan smartphone buat nunjukin jalan, apa jangan-jangan kita jadi lupa kemampuan alami kita buat memahami jalan? Kemampuan yang dulu kita anggap biasa aja. Sebenarnya, otak kita itu hebat banget loh, bisa beradaptasi. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk belajar dan mengingat. Ketika kita mengandalkan alat buat navigasi, otak kita, yang selalu efisien, jadi kurang terlatih buat mengingat jalan. Kita jadi malas untuk menghafal rute. Ibaratnya, lupa kalau nggak dipakai. Kemampuan kita jadi tumpul karena jarang digunakan. Di dunia yang serba teknologi ini, kita berisiko kehilangan kemampuan dasar manusia, yaitu kesadaran spasial. Kemampuan yang sangat penting untuk navigasi sehari-hari. Kesadaran spasial, yaitu kemampuan untuk memahami dan menjelajahi lingkungan sekitar kita, bukan cuma soal kepraktisan. Ini udah jadi bagian dari sejarah evolusi kita. Selama ribuan tahun, nenek moyang kita ngandelin kemampuan spasial mereka buat bertahan hidup. Mereka melacak mangsa di tempat yang luas, melewati medan yang berbahaya, dan pulang dengan selamat tanpa peta atau kompas. Kemampuan ini bukan cuma berguna, tapi penting banget buat bertahan hidup. Mereka yang punya kemampuan spasial yang lebih baik, lebih gampang nemuin makanan, tempat berlindung, dan pasangan, terus mewarisin gen mereka ke generasi berikutnya. Lama-lama, kemampuan ini tertanam di otak kita, membentuk cara berpikir kita. Sekarang, ketergantungan kita pada teknologi malah ngurangin kemampuan penting ini. GPS dan peta digital memang praktis, tapi bisa bikin kita jadi pasif, cuma ngandelin petunjuk dari luar, bukan dari insting kita sendiri. Teknologi GPS, meskipun bermanfaat banget, kayak pedang bermata dua untuk kemampuan navigasi kita. Di satu sisi, GPS sudah mengubah cara kita bepergian, bikin lebih gampang dan efisien buat sampai ke tujuan. Kita nggak perlu lagi hafal rute, lihat peta kertas, atau nanya jalan ke orang. Kepraktisan ini bikin kita bisa fokus ke hal lain, mikirin tujuan, bukan perjalanan. Tapi kepraktisan ini ada harganya. Penelitian nunjukin kalau terlalu ngandelin GPS bisa bikin kesadaran spasial dan kemampuan navigasi kita menurun. Saat kita cuma ngikutin rute GPS, otak kita nggak aktif. Kita nggak membangun peta kognitif, nggak merhatiin landmark, atau nggak mengembangkan insting arah. Lama-lama, hal ini bisa bikin kita susah buat navigasi sendiri. Hippocampus, bagian otak yang penting buat memori spasial dan navigasi, bisa kena dampak buruk dari kebanyakan pakai GPS. Penelitian nunjukin kalau orang yang sering pakai GPS, aktivitas hippocampusnya lebih rendah dibanding yang navigasi pakai cara tradisional. Ini bisa berdampak jangka panjang pada kemampuan kita untuk mengingat rute dan mengenali lingkungan sekitar. Jadi, meskipun GPS sangat membantu, penting juga buat sesekali mencoba navigasi tanpa bantuan teknologi. Ini bisa membantu menjaga otak kita tetap aktif dan sehat. Dengan begitu, kita bisa tetap mengembangkan kemampuan navigasi alami kita dan tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. Jadi mari kita gunakan GPS dengan bijak dan tetap latih kemampuan navigasi kita secara tradisional. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan manfaat dari teknologi tanpa mengorbankan kemampuan alami kita. Penelitian nunjukin kalau orang yang sering pakai GPS, aktivitas hippocampusnya lebih rendah dibanding yang navigasi pakai cara tradisional. Munculnya virtual reality (VR) dan video game nambahin lagi lapisan diskusi tentang dampak teknologi pada kesadaran spasial. Teknologi imersif ini, selain menghibur dan mendidik, juga bisa memengaruhi kemampuan kognitif kita, termasuk kemampuan spasial. Sisi positifnya, beberapa penelitian nunjukin kalau main video game tertentu, khususnya yang punya lingkungan 3 dimensi yang kompleks dan tantangan navigasi, bisa ningkatin penalaran spasial, kemampuan rotasi mental, dan memori spasial. Sifat imersif dari game ini bisa bikin pemain lebih aktif menggunakan informasi spasial, yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif tertentu.
Tapi, nggak semua pengalaman virtual itu sama. Kebanyakan menghabiskan waktu di lingkungan virtual, terutama yang kurang punya petunjuk spasial dunia nyata dan tantangan, bisa menghambat perkembangan kemampuan navigasi di dunia nyata. Kuncinya, seperti banyak aspek penggunaan teknologi lainnya, ada pada keseimbangan dan nggak berlebihan. Bagian 5, pentingnya peta kognitif. Inti dari kemampuan navigasi kita adalah konsep peta kognitif. Peta mental tentang lingkungan sekitar kita ini ngebantu kita memahami hubungan spasial, memperkirakan jarak, dan merencanakan rute. Mereka adalah kompas internal yang memandu kita di dunia. Ketika kita aktif bernavigasi, entah itu menjelajahi kota baru atau mencari jalan di lingkungan yang udah kita kenal, kita memperkuat peta kognitif kita. Kita memperhatikan landmark, mengidentifikasi pola di sekitar kita, dan mengembangkan insting arah. Keaktifan ini penting banget buat menjaga dan meningkatkan kesadaran spasial kita. Terlalu ngandelin GPS bisa bikin otak kita nggak punya kesempatan buat membangun dan memperbaiki peta kognitif ini. Dengan jadi navigator yang aktif, bahkan di dunia yang serba teknologi ini, kita bisa mempertahankan kemampuan kognitif yang penting ini. Bagian 6, langkah praktis untuk meningkatkan kemampuan navigasi. Jadi, gimana caranya kita memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan kemampuan navigasi alami kita? Teknologi memang memudahkan, tapi kita juga perlu menjaga kemampuan dasar kita. Nih, ada beberapa langkah praktis buat meningkatkan kemampuan spasial kamu. Sesekali tinggalkan GPS. Cobalah untuk mengandalkan ingatan dan instingmu. Coba deh, navigasi tanpa GPS untuk rute pendek yang udah kamu kenal. Ini akan membantu kamu lebih mengenal lingkungan sekitar. Perhatiin landmark, rambu jalan, dan tata letak lingkungan sekitarmu. Manfaatkan peta. Ini akan membantu kamu mengingat rute dengan lebih baik. Sebelum bepergian, pelajari peta daerah tersebut. Ini akan memberikan gambaran umum tentang rute yang akan kamu tempuh. Bayangkan rutenya, perhatikan landmark penting dan titik-titik keputusan potensial. Ini akan memudahkan navigasi saat kamu benar-benar berada di jalan. Ini akan melatih kemampuan penalaran spasial kamu dan membantu membangun peta mental. Jalan-jalan santai. Nikmati proses belajar ini. Jelajahi lingkungan sekitarmu dengan jalan kaki, sambil memperhatikan sekitar. Ini juga bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan. Catat lokasi toko, taman, dan tempat menarik lainnya. Ini akan membantu kamu mengingat lokasi-lokasi penting. Coba telusuri kembali langkahmu tanpa lihat HP. Ini akan menguji seberapa baik kamu mengingat rute. Main game yang mengasah otak. Ini bisa membantu meningkatkan kemampuan spasialmu. Lakukan aktivitas yang menantang kemampuan spasialmu, seperti puzzle, sudoku, dan video game 3 dimensi yang menekankan navigasi dan penalaran spasial. Ini juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk belajar. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga dan bahkan meningkatkan kesadaran spasial kita, meskipun di dunia yang semakin bergantung pada teknologi. Dengan latihan yang konsisten, kita bisa menjadi lebih baik dalam navigasi. Jadi, mari kita mulai melatih kemampuan navigasi kita dari sekarang. Bagian 7, merangkul teknologi, mempertahankan kemampuan kita. Tujuannya bukan untuk menolak teknologi sepenuhnya, tapi menggunakannya dengan bijak, menyeimbangkan antara kepraktisan dan latihan kognitif. Kita bisa menikmati manfaat GPS dan alat navigasi lainnya sambil tetap menjaga kemampuan spasial alami kita. Anggap GPS sebagai asisten, bukan pengganti kemampuan navigasimu sendiri. Gunakan untuk merencanakan rute, saat tersesat, atau menjelajahi tempat baru. Tapi jangan sampai jadi tongkat penyangga yang bikin kamu lupa cara pakai peta kognitifmu sendiri. Kuncinya ada pada kesadaran. Dengan memahami bagaimana teknologi bisa meningkatkan dan menghambat kemampuan spasial kita, kita bisa membuat pilihan yang tepat tentang cara menggunakan alat ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 8, masa depan navigasi yang lebih canggih. Seiring berkembangnya teknologi, kita bisa bayangkan masa depan di mana augmented reality atau AR berperan penting dalam navigasi. Bayangkan pakai kacamata yang menampilkan informasi digital di dunia nyata. Nama jalan, tempat menarik, bahkan petunjuk arah belokan demi belokan bisa langsung terlihat di depan mata. Teknologi ini punya potensi untuk meningkatkan kemampuan navigasi kita, memberi informasi dan panduan real-time tanpa sepenuhnya menggantikan kebutuhan kita akan kesadaran spasial.
AR bisa jadi jembatan antara dunia digital dan fisik, meningkatkan persepsi dan pemahaman kita tentang lingkungan sekitar. Tapi, meskipun dengan kemajuan ini, penting untuk tetap seimbang antara bantuan teknologi dan latihan kognitif kita sendiri. Kita harus memastikan AR berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan, bukan menggantikan, kemampuan spasial alami kita. Bagian 9. Menemukan jalan kita ke depan. Dalam sejarah evolusi manusia, kesadaran spasial udah jadi benang merah yang memandu kita melewati tempat-tempat baru dan membentuk pemahaman kita tentang dunia. Saat kita memasuki era digital, penting untuk menjaga kemampuan dasar ini, meskipun kita menikmati kepraktisan teknologi. Dengan bijak dalam menggunakan teknologi, melakukan aktivitas yang menantang kemampuan spasial kita, dan merangkul masa depan navigasi yang lebih canggih, kita bisa tetap jadi navigator yang aktif dan terlibat, baik di dunia fisik maupun digital. Perjalanan eksplorasi dimulai bukan dengan sentuhan di layar, tapi dengan pikiran yang penasaran dan keinginan untuk menemukan jalan kita sendiri.